A'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adil ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad antu sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa bihaqqi sayyidina maulana Muhammad ala hadha an-nabiyil karim rasul as-sayyid sadadil azim lil qabil rahim sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ur ayunina maulana Muhammad salatan bima qala Allahul azim ar-rahmanur rahim alladzi dakhala qalin wa tasammusa qalin wa ya'idha wa yaramin wa sama nafsuhu rahmanur rahim wa ma isman karimanin adiman shifa'un likulli sakin wa gina'un likulli adim wa ala ali wa sahbihi ajma'in likulli adim amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa minan nas man yaqulu amana billah wa bil yawmil akhir wa ma hum wa ma hum mu'minin bi mu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada yang mengatakan kami sudah beriman kepada Allah, dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Maka disambung dalam surat Al-Baqarah yang ayat ke-10, wa qalu ta'ala fi kitabil karim fi qulubihim maradun fajadahumullah marada wa lahum adabun alim bima kanu ya'dibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka dusta. Siapakah orang-orang yang dusta itu? Adalah orang-orang yang munafik. Apa orang munafik? Qalbun munafik baitul mal, qalbun mu'min baitul hasib. Orang munafik itu hatinya bersandar kepada dunia, sedangkan hati orang mukmin itu adalah khusyuk. Di qalbin salim, hati yang selamat. Dan ciri-ciri itu, satu, yang selalu punya keinginan hanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Orang munafik itu ibadahnya itu selalu menyesuaikan dengan lingkungan. Dia sendiri tidak beriman. Yang jelas yang pertama bicara selalu dusta, janji ingkar, amanat khianat. Keempat, malas. Kemudian yang ketiga dikatakan orang iman mukmin tapi lemah. Allah tidak mencintai orang yang iman tapi lemah. Lemah akal, lemah badan, lemah hati. Allah mencintai orang mukmin yang kuat. Kuat hatinya, kuat mentalnya, kuat akalnya, kuat pikirannya, kuat badannya, kuat ibadahnya.
Orang munafik nggak punya. Innal munafiqina yuhadi'una wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusali yura'una an-nas wa la yaquluna ila qalila. Dalam surat An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, untuk mengerjakan sholat, mereka sholat berdiri dengan malas. Mereka hanya tujuan bermasuk untuk riya di dalam sholatnya, di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah atau zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Itu tanda-tanda orang munafik. Inilah tanda-tanda orang munafik ini pasti meninggalnya su'ul khotimah. Pasti sesat. Wadallal munafiqin wal munafiqati wal kufar nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Dalam surah Taubah ayat 68. Allah akan mengancam bagi orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang munafik ini tidak 500 tahun atau 1 juta tahun, tapi kekal di neraka jahanam. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah menasihati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Hati-hati. Maka kalau diuji oleh Allah, orang munafik ini mengeluhnya kalau perlu 1 kampung tahu. Itu orang munafik. Kalau perlu sak pasar tahu semua. Dengan orang mukmin tidak akan tampak keluhannya, tapi dia langsung mengeluh kepada Allah Rabbul Alamin. Ini bedanya orang munafik dengan orang mukmin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khaballahu 'abdan ibtalahu, fa in sabar ijtabahu fa in radiya istafah." Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai seseorang hamba, niscaya akan diberi cobaan kepadanya, ujian kepadanya. Kalau hamba itu sabar, niscaya akan dipilihnya. Kalau hamba itu ridho, niscaya akan disucikannya. Harus kuat dengan ujiannya, harus kuat dengan cobaan untuk mendapatkan ridho dan mendapatkan bersih dari dosa-dosanya. Ini hadis riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ahibullah lima ya'dukum bihi min ni'amihi
wahibuni lillahi ta'ala. Hadis riwayat dari At-Tirmidzi dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cintailah Allah. Ahibullah. Karena ia memberikan makanan kepada kamu daripada nikmat-nikmatnya. Dan cintailah aku Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Allah Ta'ala. Ini kan man ahab al-mar man ahab. Kamu akan mati bersama yang kamu cintai. Bukan artinya kamu cinta anakmu, atau kamu cinta dengan mobilmu, atau cinta dengan hartamu, atau cinta dengan amalmu. Ini tidak demikian. Yang dimaksudkan ahaballah, ahibullah, cinta Allah dan Rasul. Artinya Rasulullah yang nanti akan bersama kamu, bukan makhluk yang kamu anggap, yang kau cintai. Dan lebih porsinya daripada Allah Rasul, ini orang munafik. Mencintai sesuatu yang lebih kadarnya daripada Allah, daripada kadarnya Rasul, itu sudah jelas. Segala yang lebih condong, pasti yang lainnya akan berkurang. Maka sedikit sekali ibadahnya kepada Allah, karena cintanya lebih condong kepada sesuatu yang dicintai. Ini meninggalnya suul khatimah. Itu dalam surat Jumat ayat 8. Wa qala Nabi SAW, amma ini lastu ukharimuhu walakin atrukumu tawadu'a lillahi ta'ala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak mengharamkannya, akan tetapi aku meninggalkannya karena tawadu. Karena tawadu itu merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya orang tawadu itu tidak perlu lagi, karena tidak ada celah dan cacatnya orang tawadu. Tapi orang yang nonjol itu kelihatan, ya, kesalahannya, kemudian ujubnya, riaknya, kecintaannya, bangganya, itu muncul semua, itu buruk-buruknya. Yang disebut gengsinya itu. Ini yang neraka. Dan itu orang munafik. Wadkur fil kitab Idris innahu siddiqun nabiyyan wa rafa'nahu makanan 'aliyyan. Ingatlah kamu dalam kitab cerita Nabi Idris, sesungguhnya dia orang yang sangat benar dan seorang yang disebut Nabi, kami telah mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi. Kenapa? Tawaduknya. Dikuatkan lagi sabda Nabi SAW, man tawaduk ligoni ligina dahaba aslusu dinihi. Barang siapa tunduk atau merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Kamu tunduk kepada orang yang berilmu, jangan tunduk pada orang kaya. Hilang 2/3 ilmu, amalnya. Maka firman Allah Ta'ala, wa qalu ta'ala fi kitabil karim
ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hati-hati, orang yang beriman, janganlah kamu kiranya sekalian dilupakan oleh harta kekayaanmu dan oleh anak-anakmu daripada mengingat atau zikir kepada Allah. Segala apa yang ada di rumahmu adalah fitnah. Kalau tidak sadar, meninggalkan itu mengingat Allah. Udah dikasih contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, 80 tahun sama Siti Sarah tidak punya anak. Bayangkan, berdoa siang malam, sujud tiap malam, kemudian terus mengingat, berzikir kepada Allah agar diberikan keturunan. Maka diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala yang bernama Ismail. Ketika sudah sibuk, bagaimana 80 tahun berhajat, begitu diberi, pasti kesenangannya akan berkurang dengan Allah. Setiap kesenangan yang berkurang dengan Allah, pasti yang berkurang itu adalah bentuk kelalaian. Apalagi tujuan kesenangan itu tidak ada sama sekali dengan Allah. Ini bukan kelalaian, itu termasuk orang yang durhaka. Ini hanya bentuk kelalaian, bukan tidak ibadah, bukan tidak zikir, bukan tidak ingat, tetapi hanya beralih sedikit saja untuk menyayangi anak. Maka Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim. Aku mencintai sepenuhnya kepada kamu, tapi kamu mengurangi cintamu kepadaku. Ini hanya mungkin kurang 1%, 2% saja itu, bukan 70%. Maka perintah Allah, sembelih Ismail. Agar di mana kecintaan itu tidak sampai melampaui batas. Kalau itu dirawat cintanya, ya, akan timbul menyayangi, akan timbul akan memanjakan, akan timbul dengan memberikan, akan timbul banyak tambahan-tambahan yang bisa volume cinta Allah akan berguna. Sebelum terlanjur demikian, maka terkejutlah Nabi Ibrahim. Kenapa ini? Di situ iblis masuk. Bukan tidak percaya kepada Allah. Bagaimanapun kamu melihat secara hukum atau secara yang dimanakan membunuh anak, tidak ada yang dibenarkan. Dosanya besar. Tapi apa ada? Allah perintah bunuh. Sembelih. Maka timbul yang namanya Nabi juga manusia. Keinsanannya keluar ketika melihat, ya, perintah itu ada, belum dilaksanakan, sudah hati ini berbolak-balik. Ini Nabi, apalagi kita, enggak benar gitu perintah. Karena kuatnya iman Nabi Ibrahim ini, maka langsung iblis turun, ya, di dalam sholatnya memberikan ilham. Ada ilham iblis, ada ilham malaikat.
Maka iblis berbicara dan bersuara dalam sholat, ya Ibrahim, bahwa itu perintah Allah kepadamu, hati-hati, itu adalah iblis. Karena tidak ada Allah kan perintah dalam Quran untuk mencelakai orang lain atau membunuh orang lain atau menyembelih, apalagi ini putramu yang kamu minta 80 tahun. Makin kuat keraguan Nabi Ibrahim. Benar kalau begitu, berarti yang perintah aku ini ada Allah. Ini iblis yang perintah. Coba. Perintah secara hakikat adalah perintah langsung untuk keselamatan, perintah syariat yang ada tempo yang bisa dikerjakan. Perintah waktu membunuh ini perintah hakikat, tidak bisa ditunda. Hari ini lepas ya sudah selesai, besok lain lagi. Itu bedanya, tipis. Ini orang yang takwa, orang yang disebut Khalilullah, Nabi Khalilullah, pilihan Allah. Semakin kuat iblis tadi perintah, jangan dan melaksanakan. Ini anakmu adalah calon nabi. Jangan dengar iblis, kalau ini dibunuh maka tidak ada nabi selanjutnya. Kuat sekali. Akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan Jibril untuk membisikkan dan menguatkan hati Nabi Ismail yang masih kecil. Ya Abi, jangan kau dengarkan perintah iblis untuk tidak melaksanakan menyembelih aku. Kaget Nabi Ibrahim. Anak yang masih kecil, anak yang masih muda bisa membenarkan daripada perintah Allah. Ini Jibril yang ada. Jangan ditunda ya. Kalau perintah untuk menyembelih, laksanakan segera, ambilkan langsung pedang, taruh di atas batu dan undang semua orang-orang penyembah api agar mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu mengorbankan anaknya dengan dibunuh seperti mereka mengorbankan anaknya. Ya, orang kafir itu mengorbankan anaknya untuk jadi tumbal, itu dibakar di api. Mudah, gemeter Nabi Ibrahim. Dalam arti kata, apakah kami laksanakan? Berapa tahun kami menikmati senang? Ini cobaan. Tidak ada yang paling besar ujian dan cobaan. Pertama Rasul, Nabi, sahabat, para tabi'in, ulama, wali Allah. Ujiannya nggak ada yang ringan. Semua berat untuk mendapatkan kemuliaan. Kalau ujiannya ringan ya dapat ringan. Kalau ujiannya berat ya dapat berat. Diseret langsung, cepat Abi, tutup mata saya. Gemetar bawa pedang. Langsung bismillah, karena firman Allah. Iblis ganggu, Ibrahim, apa kamu gak ngerti? Kamu telah ditipu. Iblis sudah masuk di hati anakmu lagi. Goncang. Ini ujiannya. Syubhat, ragu-ragu, dilaksanakan haram, tidak dilaksanakan, itu iblis lagi. Itu syubhat. Dilepaskan kebaikan hilang, dilaksanakan dengan ragu-ragu, terjerumus haram. Ini perintah. Sambil menjamkan mata, langsung tidak lama-lama, langsung pedang itu bagaimana ditempelkan.
Tanpa ini lagi, ini sudah bermain-main hati ini. Tarik sama Ismail, hantam langsung ke lehernya. Nabi Ismail yang narik agar kena. Mana ada orang tua yang tega. Di situ di aras alam malakut sudah ribut malaikat. Jibril, Israfil, Mikail, ribut. Bagaimana kalau terjadi ini betul-betul? Kalau tidak ditolong ini, niscaya akan tidak ada nabi. Begitu. Begitu gerakan 10.000 cepatan cahaya, hanya 1 detik dari aras, dari alam malakut, sampai malaikat Jibril turun dengan kekuatan yang sangat 10.000 cahaya, sampai terbakar sayapnya. Untuk membawa kambing yang dari surga untuk digantikan. Bukan kambing kampung dipindahkan kampung, tidak. Kambing surga. Untuk menggantikan secepat kilat, Nabi Ismail itu begitu sentuh langsung kambing. Padahal sudah menjamkan mata Nabi Ibrahim. Langsung teriak, Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Ini asal. Takbir Allahu Akbar ini disebabkan saking gak kuatnya lagi untuk memuji Allah, kebesaran Allah. Mau diapakan itu perintah Allah? Maka digantikan jadi kambing. Itu kambing, bukan kambing pasar. Digantikan itu Nabi Ismail dengan kambing. Tidak ada capeknya sampai membakar sayapnya. Ya. Pertama malaikat Jibril menolong juga bapaknya dulu mau dibakar Namrud, Raja Namrud. Itu juga terbakar sayapnya. Sekarang anaknya bikin terbakar lagi asap. Nah, sayapnya. 2 pekerjaan paling berat malaikat Jibril adalah membantu Nabi Ibrahim, menolong supaya tidak kena api. Yang kedua menolong Nabi Ismail sampai tidak kena pedang. Semua Nabi gampang, tidak seperti payahnya seperti menolong Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Ini pengorbanannya. Maka korban-korban ini yang ada jangan dianggap remeh. Pahalanya lebih besar daripada sedekah 1 gunung emas. Karena sedekah ini hanya kembalinya bersifat materi dan pengampunan. Tapi kalau dengan korban itu bukan lagi dengan pengampunan dosa dan kafarah, tetapi kamu dengan korban ini menunjukkan kamu siap diuji seperti Nabi Ibrahim. Tapi orang yang tidak punya korban pasti dia akan dengan siap. Satu rumah cukup 1 kambing. Beli mobil sanggup, beli sepeda motor sanggup, beli kambing 3 juta nggak sanggup. Ini orang-orang yang tidak mau korban, yang sudah memiliki harta, ini nanti dia adalah orang-orang yang akan mati su'ul khotimah. Ada yang bertanya, tinggi mana orang sedekah dengan korban? Begitu kira-kira. Kalau memang betul kamu niat, betul-betul nawaitu bahwa kamu cinta Nabi Ibrahim dan beriman adanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, niscaya rezeki yang tidak disangka-sangka yang kamu bisa melaksanakan. Tapi orang munafik tidak akan mungkin terjadi, karena dia sendiri hatinya sudah dibelenggu. Maka untuk itulah, ya, ciri-ciri khas orang su'ul khotimah bagaimana? Setiap kebaikan, setiap amal, setiap kebajikan selalu menunda.
Ini tanda-tanda orang munafik. Menunda itu adalah kemunafikan. Seperti halnya Nabi Ibrahim akan dibuat munafik tadi oleh iblis tadi. Tunda, minta kebenaran. Apakah itu Tuhan atau iblis? Pasti Allah akan nolongmu. Kalau nggak dibantu dengan putranya yang iman tadi, niscaya tidak akan terjadi penyembelihan itu. Tapi mustahil. Allah Ta'ala sudah memilih Nabi Ibrahim itu pasti akan melaksanakan. Mudah-mudahan kalau kita sudah bisa melaksanakan, kita mampu yang demikian. Ada yang bertanya, bagaimana saya punya utang? Bagaimana saya sedekah? Apa urusannya dengan utang? Apa urusannya sedekah? Kalau kau mikir utang saja, kapan sedekah? Hutang itu beda hukum, sedekah beda hukum. Selama kita bisa bayar utang itu, maka lebih dari itu kita sedekah. Jangan nunggu kamu sempit, jangan nunggu kamu longgar, kamu sedekah. Itulah orang munafik itu banyak pertimbangan. Padahal itu orang munafik itu yang tadi sudah jelaskan di Al-Quran. Bahan bakarnya orang kafir ini, bahan bakarnya api neraka ini orang munafik. Intipnya. Jadi bahan bakarnya orang munafik di bawahnya, di atasnya orang kafir. Jadi munafik itu intipnya. Udah haji juga, ya. Udah ibadah, udah zakat, udah amal, sudah sedekah, tapi munafik. Ini dikekalkan daimatan, kekal selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini kita harus mengerti bagaimana pengorbanan orang beriman, bagaimana kadar orang beriman, bagaimana kadar-kadar orang yang beribadah, bagaimana kadar-kadar orang yang betul-betul menuju Allah sesuai ujiannya. Kalau yang diminta besar, siap kamu juga besar. Kalau kamu minta kecil, siap kecil saja ujiannya. Kalau minta yang paling tinggi juga ujiannya. Apakah kamu mampu dengan kadar-kadar ujian ini? Kalau tidak, kita buat standar yang sesuai dengan kadar iman kita. Untuk itulah mudah-mudahan sedikit nasihat ini bisa didengarkan berulang-ulang. Bagaimana orang-orang yang soleh, orang yang takwa pasti makin deres, dapat ujian makin deres, agar kamu jangan mencintai selain Allah dan Rasul. Sayangi dirimu. Jangan sampai terlepas imanmu. Kamu berbelok selain Allah, berbelok selain Rasul. Ad-dunya fana, al-akhirati baqa. Dunia ini fana, akan lenyap, akhirat itu kekal. Maka ambillah yang kekal, walaupun itu batu tembikar. Tinggalkan dunia itu, walaupun bentuknya berlian, tetapi dia lenyap. Maka ambillah batu tembikar, tetapi selamanya ikut kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.